students, welcome back to Radiant Student Online Service. Senang banget nih bisa ketemu dengan teman-teman semua secara online. Dan saya mengundang teman-teman semuanya untuk ikut gabung nih di ibadah onsite kita di GKPB Fajar Pengharapan Bandung di area terdekat yang sesuai dengan rumah teman-teman. Nah, kita ada di area Pasir Koja, Kopo, atau juga Lembang. Nah, saya berharap kita semua dapat semakin mengenal Tuhan lewat pembelajaran akan firman Tuhan yang kita lakukan. So, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat hari ini. Bersyukur Tuhan yang bareng-bareng Tuhan. Dan sebentar kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk absorb ya Tuhan apa yang Tuhan mau omongin untuk kami hari ini ya Bapak. Menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman tahu nggak nih ya? Kalau ternyata di tiap bagian dalam tubuh manusia itu punya fungsi yang luar biasa. Ada satu penelitian nih teman-teman di tahun 2009 oleh seorang neuroscientist Brazil bernama Susana Herculano Housel. Nah, ini dia tuh dapetin hasil kalau ternyata otak manusia itu punya 86 miliar sel syaraf yang saling berhubungan dan dapat menyimpan ingatan tuh sebanyak 2500 terabyte. Wow, otak kita ini mirip komputer gitu ya, tapi lebih canggih lagi gitu karena kita ini nggak pakai sistem file, tapi kita ini pakai koneksi dan juga hubungan gitu. Jadi bisa lebih efisien. Dan otak kita juga punya kemampuan untuk ngerapihin hal-hal yang udah nggak terpakai lagi gitu. Sehingga informasi yang penting itu bisa lebih mudah untuk diakses. Ternyata secanggih itu ya teman-teman otak kita. Pantasnya nih, kita ini masih bisa inget peristiwa-peristiwa dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Apalagi kalau ternyata peristiwa itu tuh memorable banget untuk kita. Nah, selain otak, mata kita pun terdiri dari 24 otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata, termasuk kelopak mata. Jadi kalau misalnya ya, ada salah satu otot aja yang nggak ada, nanti fungsi mata kita ini bakal nggak normal. Bisa jadi nih, kita jadi nggak bisa nutup mata, atau justru matanya ketutupnya cuma sebelah, atau justru lagi gitu ya, kedipannya nggak barengan. Wah, ternyata tubuh kita ini beneran hebat banget gitu ya, dan canggih banget. Selain otak dan mata, sebenarnya masih banyak lagi keajaiban dari bagian tubuh manusia lainnya. Semua bagian tubuh kita ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Nggak kebayang ya kalau ada salah satu bagian yang terpisah dari tubuh. Pasti akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh lainnya. Dan teman-teman, ternyata Alkitab juga mencatat hal yang sama. Setiap kita orang percaya ini adalah satu tubuh dan Kristus itu adalah kepalanya. Artinya kita ini cuma bisa hidup dan berfungsi dengan baik kalau misalnya kita tetap tertanam di dalam komunitas orang percaya atau gereja. Ditulis nih di dalam buku Purpose Driven Life oleh Rick Warren kalau misalnya terpisah dan terpotong dari sumber hidup gereja lokal hanya akan membuat kehidupan rohani Anda melemah dan akhirnya mati. Jadi waktu kita bilang kita mau ikut Yesus, artinya kita juga bilang kalau kita mau tertanam dalam komunitas orang percaya. Mau terkait satu sama lain dengan sesama orang percaya yang sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Dan salah satu visi gereja kita nih teman-teman adalah membangun komunitas orang percaya secara otentik. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kita sama-sama baca yuk. Apa nih yang firman Tuhan katakan tentang tertanam dalam komunitas? Kita baca dulu ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Di ayat 41 dikatakan kalau mereka dibaptis dan jumlah orang percaya bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow banget ya teman-teman. Lalu apa nih yang mereka lakuin sebagai sesama orang percaya gitu ya, kayak sesama orang Kristen? Apakah abis percaya Yesus dibaptis terus ya udah gitu ya kembali ke kayak sebelumnya? Nah, di ayat 42 dikatakan mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada 3 hal nih, kumpul, makan, dan doa. Disebutkan memecahkan roti maksudnya adalah makan bersama. Pernah nggak kamu pergi nih ya sama teman-teman kamu atau sama keluarga untuk makan bareng dan akhirnya bingung gitu milih makanan apa? Awalnya kamu bilang terserah, tapi begitu teman kamu bilang gitu ya mau makan mie, kamu pengennya burger. Teman kamu yang satunya lagi ngomong pengennya padang. Wah, pusing banget ya pasti ya itu ya. Dan ngomongin tentang makan kesukaan, itu tuh adalah hal yang personal. Cuman orang-orang yang cukup dekat sama kita yang tahu kita sukanya makan apa. Jadi di ayat 42 ini, kalau dikatain para murid Yesus berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, hal itu tuh menggambarkan tentang kehidupan relasi antar pengikut Kristus yang dalam. Karena membahas soal makan dan bahkan makan bersama.
Makan bersama adalah ekspresi dari rasa percaya dan kebersamaan. Karena makan bersama ini bukan sesuatu yang orang tuh bakal lakuin dengan kayak stranger, orang asing gitu. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita baca memecahkan roti yang disebut di ayat 42 tadi. Bukan hanya soal makan, tapi mereka juga soal komitmen dan memberi dampak. Jadi kita bisa belajar nih. Yang pertama, komitmen untuk bertumbuh dalam satu komunitas. Dan tadi ya di awal di ayat 42 dikatain, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ternyata para murid ini bukan cuma sekedar beraktivitas, bukan cuma kayak oh ya kumpul-kumpul, seru, hangout, tapi lebih daripada itu, mereka juga berkomitmen, bertekun untuk membangun relasi sesuai dengan prinsip Kristus. Dan kata persekutuan ini dalam bahasa Yunani adalah koinonia, artinya berbagi kehidupan, berbagi tujuan, berbagi sumber daya, yang artinya deket banget gitu ya, bener-bener be a friend for each other gitu, not only just being friendly. Nah, para murid hidup dengan kesadaran saya butuh kamu dan kamu butuh saya untuk bertumbuh dan untuk mengalami perubahan. Mereka dengan natural mengatakan satu sama lain gitu ya. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu boleh loh cerita ke saya. Saya juga kalau ada masalah, boleh cerita ke kamu. Komitmen kita seperti bentuk salib. Ada yang ke arah atas atau vertikal dan juga ada yang arahnya ke samping atau horizontal. Komitmen kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Yesus dan juga untuk membangun hubungan dengan sesama orang percaya lainnya. Nah, ada ayatnya di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengatakan kalau dia hadir di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap berkomunitas, bahkan berkomitmen untuk berkomunitas karena sadar nggak sadar gitu ya, dunia ini tuh mengarahkan kita semakin individualistis atau ya sendiri-sendiri aja gitu, termasuk dalam pertumbuhan kekristenannya kita. Ada banyak kebiasaan yang membuat kita tuh jadi makin ya udah individualistis aja gitu. Salah satu yang terbesar dampaknya adalah gadget dan sosmed. Kalau nggak ada kerjaan kita main HP. Scroll yang nggak penting sih sebenarnya, tapi ya akhirnya lupa waktu. Kebiasaan lain bisa juga belanja online atau bahkan ibadah online seperti sekarang. Kita jadi nggak berinteraksi satu sama lain dan nggak ada relasi yang dibangun. Kalaupun itu kebiasaan yang dibentuk oleh keadaan sekitar, setiap kita harus punya komitmen membangun relasi dengan orang percaya lainnya, yaitu relasi secara horizontal. Misalnya dengan cara nih, yang pertama, komunikasi rutin. Sering-sering ngobrol gitu dengan teman-teman satu satelit, ngobrol dengan teman-teman yang sehat, dalam kelompok gitu, bukan cuma berdua dan jadinya ada modus yang lain, tapi ngobrol bareng-bareng. Yang kedua, memberikan kabar, diminta ataupun nggak diminta. Bukan karena urusan pelayanan atau kerjaan aja, tapi memang karena ada relasi yang dibentuk. Dan yang terakhir, memberikan waktu untuk kumpul bersama. Waktu kita lagi membangun komitmen, kita ini tuh lagi ada di komunitas orang percaya. Dan di ayat 43 ditulis ini, ada dampak yang luar biasa. Jadi poin yang kedua adalah memberikan dampak luar biasa. Nah, kita baca dulu ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ketika kita mengasihi sebagaimana gitu ya Kristus mengasihi, maka kita juga akan hidup sebagaimana Kristus hidup. Jadi komitmen hidup di dalam komunitas orang percaya menghasilkan perubahan dan juga pertumbuhan yang luar biasa dari orang yang ada di dalamnya. Komitmen yang berdampak besar membawa perubahan yang besar juga. Nah, kita lihat nih di ayatnya yang ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya ada progres dan pertumbuhan yang nyata gitu. Waktu ada orang-orang yang berkomitmen untuk hidup dalam komunitas. Menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya adalah dengan hidup dalam komitmen yang dalam. Deep komitmen kepada Kristus, yaitu covenant. Jangan hidup demi convenient, suitable, comfortable. Lebih nyaman kalau kayak gini. Ya udahlah, ikutin arusnya aja. Lebih gampang kalau kita lakuin apa yang teman kita minta. Atau lebih gampang kalau kita ikutin apa sih yang keras kita suka, apa yang keras kita minta. Lebih cocok kalau kita ikutin tren TikTok. Walaupun sebenarnya bikin kita kehilangan kemurnian kita. Jangan jadi anak muda yang seperti pada umumnya. Jadilah anak muda yang radikal, yang komitmen membangun hubungan dengan Kristus dan sesama. Jadilah anak muda yang hidup dengan covenant kepada Kristus. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman yang mungkin selama ini kamu pun belum pernah menerima Tuhan sebagai center hidupnya kamu. Kamu belum menerima Tuhan secara personal dan kamu juga mau menjadi Tuhan untuk jadi satu-satunya raja dalam kehidupannya kamu.
Hari ini saya mengundang kamu untuk berdoa. Bapak, hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap teman-teman yang mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Raja dalam kehidupannya mereka. Hari ini menyerahkan Tuhan setiap teman-teman kami yang mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya Raja dalam kehidupannya kami. Biar sungguh Tuhan yang menjadi center Tuhan dalam kehidupannya mereka, menjadi pusat dalam kehidupannya mereka. Dan biar hari ini mereka berpindah Tuhan dari kerajaan kegelapan ke kerajaan terang, serta menjadi wadah kerajaan Allah dan setiap hari hidup semakin serupa dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, kalau hari ini kami belajar Tuhan untuk jadi anak muda Tuhan yang beneran covenant itu Tuhan, punya relasi yang deep Tuhan, deep commitment ya Tuhan. Hari ini biar Tuhan yang ajarin kami Tuhan untuk bukan jadi anak muda pada umumnya Tuhan, tapi jadi anak muda Tuhan yang punya relasi pribadi dengan Engkau, punya relasi Tuhan dengan sesama orang percaya ya Tuhan. Biar Tuhan yang jadi terang Tuhan dalam kehidupannya kami, dan biar hari ini orang juga Tuhan bisa melihat hidupnya kami sebagai terang ya Bapa. Thank you Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dalam nama yang membukakan kamu di dalam setiap season kehidupannya kamu, di keluarganya kamu, di pertemanan kamu, dan di sekolah. Biar hari ini ada firman Tuhan yang jadi landasan dalam segala hal yang ada dalam kehidupan kamu dan dalam segala aspek kehidupan kamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Buat teman-teman yang perlu untuk didoakan, kalian bisa scan QR code di bawah ini, dan nanti akan ada teman-teman pendoa, teman-teman leader yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend and God bless you!